Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBCA, keempat BBTN, kelima BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke yang pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.150 menguat 0,54%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBNI ada akumulasi. Itu saja teknikalnya BBNI harusnya ya besok gas ke atas. Kelihatannya menarik nih BBNI. Ada peluang kalau ini jalan minggu ini tembus EMA 200-nya ya tutup di 9.300 lah. Atau 9.250 udah bagus, minggu depan tuh bisa sampai 9.500 9.600. Menarik menurut saya untuk BBNI, diperhatikan. Boleh beli nggak harga sekarang? Masih boleh, kumpulin aja BBNI ini. 1 bulan ke depan juga kumpulin sampai stock split nantinya di bulan Oktober. Ya, seperti itu. Untuk BBNI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.950. Terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibukar semuanya BMRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BMRI harganya harga pucuk, tapi menurut saya tetap ada peluang ke atas. BMRI kalau ISG tembus 6967 ribunya atau mengarah ke 7087.100, BMRI ada peluang nge-swing atas. Potensi upside-nya mungkin 2-3% tuh area 6200 tuh situ resistennya. Arahnya all time high lagi dia mungkin. Ini kan hari ini dia mencoba high-nya. Cuman sayangnya nggak mampu naik all time high. Kalau dia tembus 6050 all time high lagi kan. Tapi ada peluang all time high menurut saya untuk BMRI. Jadi seperti itu. Untuk BMRI kalau ditanya harga sekarang oke nggak beli. Harga-harga pucuk. Kalau Bapak Ibu mau strategi misalnya 2-3 kali average down. Ya boleh-boleh juga. Nggak ada yang salah kok beli di harga pucuk. Asal sahamnya udah teruji. Big Bang kan sudah teruji, mau di market crash nanti yang pastinya dia akan all time high lagi saatnya nanti ya. Tapi ya kondisi sekarang nanti kalau ISG koreksi di September tetap koreksi juga. BMRI nggak bisa dihindar. Di situ kesempatan Bapak Ibu average down dan sabar. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.600 menguat 0,9%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BBRI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BBRI konsolidasi kemungkinan besar naik. Ya, karena dia itu bertahan di atas 5.600. Mencoba tren line downtrendnya ini selalu rejection. Sempat jebol 5.500 tarik naik. Turun dari 5.600 tarik naik. Dan bertahan. Mestinya sih swing atas. Apalagi volume hari ini cukup meningkat ya. Jadi kalau menurut saya sih ada peluang tetap rebound besok. BBRI ada peluang mengarah ke atas. Arah resistannya mungkin aja untuk all time high. Karena kalau di all time high butuh kenaikan 2% aja sangat mungkin. Tapi disclaimer ya, mungkin juga nggak dalam 1 hari. Dia naik harus 2,8%. Hampir 3% juga ya harus naik. Jadi seperti itu. Ya sangat mungkin lah kalau ISG bisa tembus 69, 60 atau 7.000 itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.250 menguat 0,54%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBCA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BBCA kondisinya ya masih konsolidasi dan ini ada pola Russian wedge. Kalau polanya ini ya target turunnya itu bisa ke 8.500. Ya 10% ya ideal. Kalau BBCA turun 10%, kalau ISG crash kalau enggak akan turun ke situ, aman aja dia di atas 9.000 ya. Dengan kondisi seperti ini harga-harga nanggung juga, tapi kalau besok market mendukung Big Bang ada inflow, BBCA bisa naik ya. All time high arahnya minggu ini atau minggu depan ya. Pokoknya 1-2 minggu ini kemungkinan besar saham-saham Big Bang, Big Cap itu arahnya ke atas. Kalau ISG tembus 6960 sampai 7.000-nya. Seperti itu tuh BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup dari 1.270. Terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BBTN malah ada distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, BBTN di bawah 1280 tuh agak rawan, tapi kalau Bapak Ibu nekat karena melihat ini kayaknya sih kuat, udah beberapa hari konsolidasi nggak turun, risknya ya coba cut loss 1%, 2% aja, 2% turun out aja kalau untuk tren jangka pendeknya. Kalau mau bagus besok BBTN harus rebound, harus masuk lagi ke dalam uptrend channelnya ini di 1280, 1285 lah. Arah naiknya besok udah cukup bagus. Target swingnya nih kalau jalan resistennya 1350. Jadi ada potensi upset sekitaran 5%, risknya ya 2% aja. Pokoknya dia membentuk low baru. Kalau untuk tren jangka pendeknya tinggalin. Seperti itu. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BDMN EMA 200-nya sudah mengarah ke bawah ya, berarti sinyal lemah. Tapi MACD-nya mulai menyempit walaupun masih arah ke bawah, barcode di bawah 0 masih terbentuk tapi menipis, volume meningkat. Besok harus rebound, gitu aja. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi ya 2890 2900 jebol itu tinggalin kalau untuk tren jangka pendeknya. Ya, kalau mau bagus memang harus kembali ke atas 3000 minggu ini. Ya harus kembali. Kalau minggu ini nggak kembali agak rawan tuh BDMN. Ada peluang minggu depannya malah jebol. Ya pokoknya hati-hati 2900 jebol. Di bawah 3000 aja udah sinyal kurang bagus. Nah konfirmasinya minggu ini tembus 3000 cukup aman. Ada bisa mengeswing atas 3200 minimalnya. Tapi disclaimer ya untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup terkoreksi 0,82% ke harga 2.390 kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebaliknya Arto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Arto juga ya sudah kurang oke. Kalau dilihat menarik ya di 2.500. Saya juga ada cut loss 3% karena gagal bertahan di atas 2.500. Saya cut lossnya itu di hari Jumat. Di grup Borneo Trader juga saya suruh cut loss dulu ya, tapi saya infokan lagi kalau yang belum mau cut loss atau nggak tega cut loss, mungkin nominalnya 3% persentase itu besar, nominal uangnya mungkin dananya besar, di grup juga saya infokan di mana harus saya press down dan harus sabar menunggu ya, seperti itu. Nah itu kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader tuh ya tetap dikasih solusi. Saham-saham yang nyangkut mau diapain nih, misalnya nggak mau tega cut loss tapi ya resikonya lebih lama. Kalau disiplin ya aman. Kalau ikutan grup Borneo Trader, kalaupun cut loss besok cari saham yang lain lagi untuk gantinya atau mengurangi lossnya ya, semestinya bisa seperti itu. Kalau mau join tuh klik link yang ada di deskripsi, join di grup rekomendasi Borneo Trader. Nanti juga dikasih solusi sama Bapak Ibu tuh seperti apa, kalau masih nyangkut atau mau buang seperti apa. Seperti itu. Untuk Arto tapi kita nggak tahu tiba-tiba ISG tembus 6960, Arto kembali ke atas 2500 lain cerita lagi. Mungkin kalau memang oke, nggak ada saham pilihan lain yang lebih oke, mungkin saya entry lagi kalau menarik ya dengan catatan itu. Kalau enggak ya kalau punya saham yang lain lebih oke daripada maksa Arto, mungkin saham yang lain. Seperti itu. Untuk Arto, kalau menurut saya ya kalau dia turun tuh menarik di area 2000 ini atau 2200 itulah. Tapi kalau dia ke 2200 sih lemah. Paling technical rebound biasa. Seperti itu ya untuk Arto, tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2210, terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net buy. Kalau di broker semarnya BTPS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS bagus kemarin breakout, hari ini koreksi. Koreksinya aman, teknikalnya bagus. Peluang besar ke atas kalau kondisi seperti ini. Apalagi besok kalau ISG rebound, Big Bang ada inflow, BTPS akan kecipratan. Selama di atas 2200 harusnya aman. Kalau saya lihat sih aman karena koreksinya volumenya kecil, biasa aja. Besok tuh harusnya ada technical rebound. Semoga ya ISG nggak koreksi. Kalau ISG koreksi bisa jebol juga 2200-nya untuk BTPS. Seperti itu. Kalau BTPS jalan besok atau minggu depan arahnya tuh 2000
300 minimal dan EMA 200-nya 2400. Menarik nih untuk BTPS. Kalau Bapak Ibu gambar seperti ini bisa jadi pola inverted head and shoulder atau pola cup and handle. Ya, tergantung bagaimana Bapak Ibu memandangnya. Ya, apapun polanya tetap neckline, support resisten klasik ya. Seperti itu. Pelajari aja kalau Bapak Ibu masih bingung itu seperti apa sih, ciri-cirinya seperti apa, gambarannya. Ya, dilihat terus saja, dilatih mata, dilihat bagaimana menggambar atau melihat candle. Nanti Bapak Ibu tuh bisa tahu sendiri aja. Oh, ini saham sepertinya mau naik atau ini saham sepertinya mau turun. Apalagi ditambah dengan kombinasi melihat bid offer, lihat broker summary. Nah, itu pelan-pelan pasti bisa Bapak Ibu nanti ya. Bisa dipelajari. Kalau dibilang judi, ya kalau modal feeling doang saya pastikan 50-50. Ya anggap aja itu judi. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari analisa teknikalnya, melihat broker summary-nya, melihat bid offer, kemungkinan win rate Bapak Ibu 70 sampai 60 sampai 80% tuh bisa dipelajari. Dan karena kenapa? Bandar atau orang yang punya dana besar yang mengendalikan suatu saham itu dia belinya pakai duit, bukan pakai komputer. Komputer tuh atau handphone, tapi kalau bandar ya pakai komputer, itu alat untuk dia beli saham. Tapi tetap harus punya duit di dalamnya. Kalau enggak ya pakai dana dari sekuritas, mungkin fasilitas margin. Tetap duit cash real ibaratnya ya yang harus mereka beli. Itu bedanya dengan judi. Kalau judi kan enggak. Apalagi slot kita itu musuhnya komputer. Berhadapan dengan waktu juga kan. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sangat mungkin Bapak Ibu bisa win rate-nya lebih bagus kalau pelajari aja terus ya. Seperti itu. Untuk BTPS menarik diperhatikan. Langsung aja ke saham selanjutnya ada NISP yang ditutup di harga 1135 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP kena buang terus. Tapi waduh di bawah 1150. Tapi ya masih bisa ditoleransi. Apalagi dojar nih. Bisa ada teknika rebound. Tapi untuk rebound tinggi kayaknya agak susah ya. Tapi ya kita lihat aja. Kalau Bapak Ibu punya sahamnya NISP, kalau dia jebol 1130, kalau mau average down di 1000 atau 900 bisa. Atau di bagaimana lah strategi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya besok lusa dan Jumat dia koreksi lagi ya gagal dia naik. Harusnya besok tuh langsung rebound. Kalau bisa ya maksimal Kamis tuh harus rebound untuk NISP. Harus kembali ke atas 1150 minimalnya, bertahan di atas itu. Itu menarik untuk NISP. Langsung saja ke saham terakhir ada BNGA yang ditutup menguat 3,27% ke harga 1735. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya BNGA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya BNGA teknika rebound dan ya dia akan mencoba area resistennya lagi 1750. Kalau tembus sih menarik, bisa jadi swing low dan bertahan dan kemungkinan besar bisa all time high lagi untuk BNGA. Tapi kalau ditanya harga sekarang tuh harga-harga resiko tinggi, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja kalau mau beli BNGA. Seperti itu. Untuk BNGA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.